Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Nurul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 204 10 10 10 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem malas belajar pada anak. Sebelum kita bahas mengenai faktor-faktor apa saja mempengaruhi malas belajar pada anak, kita ketahui terlebih dahulu apa sih belajar itu. Belajar atau learning menurut Hilgard dan Bauer adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya secara berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan dalam tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan malas belajar pada anak, yaitu salah satunya dari dalam diri anak atau intrinsik. Rasa malas yang timbul dalam diri anak dapat disebabkan karena tidak adanya motivasi diri. Motivasi ini kemungkinan belum tumbuh dikarenakan anak belum mengetahui manfaat dari belajar atau belum ada sesuatu yang ingin dicapainya. Selain itu, kelelahan dalam beraktivitas dapat berakibat menurunnya kekuatan fisik dan melemahnya kondisi psikis. Sebagai contoh, terlalu lama bermain atau terlalu banyak membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi malas belajar pada anak. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar. Cara pertama adalah mengajarkan anak membuat jadwal belajar. Jangan sampai lupa anak dilibatkan dalam pembuatan jadwal tersebut dan mintalah persetujuannya agar anak mampu melaksanakan jadwal tersebut. Jadwal yang dibuat bisa juga meliputi waktu belajar dan waktu bermain. Apabila anak terlihat bosan dan malas belajar sesuai jadwal, orang tua harus tegas dan menganjurkan anak melaksanakan sesuai jadwal. Hal ini perlu diterapkan perlahan dan terus-menerus agar anak mulai terbiasa. Dan yang kedua yaitu menyesuaikan suasana belajar yang diinginkan. Kemampuan anak-anak dalam belajar itu berbeda-beda. Ada anak yang suka belajar, ada juga yang mudah bosan. Ayah dan ibu bisa membantu memodifikasi suasana belajar anak agar lebih efektif. Sekali-kali gunakan metode belajar yang tidak hanya membaca atau menulis saja, misalnya melalui tontonan edukatif dan belajar menirukan. Tontonan edukatif bisa menggunakan alat elektronik seperti TV dengan acara edukatif dan pengawasan dari orang tua. Memberikan dukungan pada anak dalam belajar itu sangat penting. Orang tua bisa memberikan dukungan dengan mempersiapkan belajar berupa makanan yang bergizi. Yang keempat yaitu mengulangi pelajaran di sekolah. Anak yang malas belajar mungkin juga disebabkan karena distraksi untuk bermain lebih tinggi. Untuk tetap membuat anak memahami materi sekolahnya dan menghindari rasa malas belajar setelah bermain sepulang sekolah perlu disiasati. Orang tua bisa menyiasati pola belajar anak dengan memberikan bimbingan, mengajar, mengulas pelajaran sekolah. Sepulang sekolah, orang tua membantu anak untuk mengulas pelajaran sekolah dan menyelesaikan tugas sekaligus. Setelah semuanya selesai, barulah anak diperbolehkan untuk bermain lagi. Yang kelima yaitu belajar menjelang tidur. Salah satu belajar yang efektif adalah belajar menjelang tidur. Namun hal ini berisiko anak akan lebih cepat mengantuk. Belajar menjelang tidur dapat memberikan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dan daya ingat yang lebih tajam terhadap apa yang dipelajarinya. Yang keenam yaitu memberikan batas waktu belajar. Anak malas belajar karena menganggap aktivitas belajar itu membosankan dan lama. Maka berikan batas waktu belajar pada anak.
Berikan pengertian bahwa belajar tidak selalu lama, asalkan apa yang harus dipelajari sudah dilakukan. Memberikan kesempatan anak untuk melakukan hal lainnya apabila jenuh belajar, namun jadwal belajar harus tetap sesuai dengan jadwal. Dan yang ketujuh yaitu pelajari tipe belajar anak. Cara mengatasi anak yang malas belajar yaitu dengan memahami tipe belajar anak. Tipe belajar masing-masing anak itu berbeda-beda, sehingga perlu pemahaman orang tua agar bisa menyesuaikannya. Tipe belajar yang cocok akan lebih efektif meningkatkan kemampuan anak menyerap apa yang dipelajari.